Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Basdir tentang gereja sebagai wadah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 27 ayatnya yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar pengenalan kami tidak hanya berhenti sampai di pengenalan, tapi masuk lebih dalam, kami bertumbuh bahkan menghasilkan buah di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya satu saat kelak ketika kami menghadap Tuhan, tidak ada penyesalan Tuhan, tetapi yang ada adalah rasa syukur karena kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali. Dan seperti tadi yang dikatakan, judul atau tema firman Tuhan hari ini adalah apa tadi? Nah, tadi yang disampaikan Bapak Gembala apa? Ya, kita belajar mengasihi gereja, di mana tempat menjadi wadah Tuhan taruh kita untuk bertumbuh. Kenapa kita harus belajar mengasihi gereja yang ada, yang Tuhan taruh kita untuk bertumbuh? Bapak Ibu, gereja itu adalah sebuah wadah di mana kita bisa bertumbuh bersama, ya, di mana di situ kita bisa banyak hal. Ya, kita bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Ketika pertama kali Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia berpesan kepada murid-muridnya, tunggu sampai kalian dipenuhi Roh Kudus, baru pergi beritakan Injil dan menangkan jiwa. Dan ketika itu saudara, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai pergi untuk memberitakan Injil. Ketika mereka memberitakan Injil, banyak orang menjadi percaya. Lalu di situ mulai terbentuk gereja mula-mula. Kita baca bersama yuk. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ketika murid-murid memberitakan Injil, banyak orang menjadi percaya dengan perkataan mereka, lalu menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap orang yang mau mengenal Tuhan Yesus, ya pasti akan cari gereja. Ketika pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus, ya lewat pengalaman pribadi, lewat kerinduan dari hati sendiri, dan singkat cerita saya ketemu Tuhan di rumah, di kamar saya. Dan setelah itu saya rindu untuk, saya pengen kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Apa yang saya lakukan? Saya cari gereja. Waktu itu untuk mencari gereja bagi saya sulit. Saya harus pakai baju senam dari rumah supaya gak ketahuan orang tua saya. Saya pergi ke gereja pakai baju senam, sampai di gereja ganti baju, ikut ibadah, pulang pakai baju senam lagi. Seperti itu saya lakukan. Kenapa saya pergi cari gereja? Karena saya rindu untuk bertumbuh. Bapak Ibu, waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, hari Minggu itu adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Untuk apa? Waktu belum kenal Yesus. Yang tergabung di dalam mancing mania, angkat tangan bapak-bapak. Ya, jujur dulu ketika kita belum bertobat, hari Minggu tunggu-tunggu buat apa? Mancing. Ya Pak ya. Yang suka judi hari Minggu itu, wah bagus sekali buat judi. Bahkan sudah dari malam Minggu. Yang suka sepedaan, ya. Dulu ketika belum bertobat, hari Minggu itu hari yang kita tunggu-tunggu untuk hobi kita. Kalau Pak Partahi dulu ngapain Pak hari Minggu? Dulu sebelum bertobat, gak usah malu-malu. Oh, sepeda juga ya. Sepeda saudara. Banyak bapak-bapak itu punya hobi macam-macam. Main sepeda, main tenis, main apa lagi? Golf, main perempuan. Oh enggak ya?
Enggak ya, jangan ya Bapak Ibu ya, jangan main yang satu itu enggak boleh ya. Itu haram hukumnya. Bukan cuma babi ya, tapi main perempuan enggak boleh. Jadi dulu hari Minggu itu adalah hari yang kita tunggu untuk apa? Hobi kita. Tapi ketika orang bertobat terima Tuhan Yesus, pemahamannya menjadi berbeda. Hari Minggu adalah hari di mana kita menjadikan hari itu hari Sabat, hari untuk Tuhan. Kita mencari Tuhan. Ya, sehingga dulu ketika kita belum bertobat, saya dulu hari Minggu itu saya pakai buat apa? Tapi ketika saya bertobat, rasanya tunggu hari Minggu itu kenapa? Saya mau ke gereja. Nah saudara, Alkitab berkata waktu kita ketemu Tuhan Yesus, mengenal Tuhan, otomatis kita ini mulai dipisahkan dari komunitas lama kita. Bapak Ibu terasa nggak? Ya, nggak terasa? Terasa toh? Kita sudah nggak nyambung kan bergaul dengan orang-orang yang dulu ya kita berteman, mungkin waktu kita belum bertobat omongannya itu kotor ya, kita duduk di tengah-tengah mereka itu udah nggak nyaman. Jadi kita mencari komunitas yang baru, karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Sebaliknya pergaulan yang baik mulai merubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Ya, waktu kita ke gereja, kita mulai belajar tentang Tuhan. Kita mulai mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Kenapa kita harus cari gereja? Yang pertama, karena iman itu harus bertumbuh. Amin saudara. Jangan berhenti hanya dipercaya, tapi kita harus bertumbuh dalam iman. Nah di gereja kita dengar firman Tuhan. Waktu saya bertobat dulu, saya pergi ke gereja, saya bilang saya bukan orang Kristen, tapi saya mulai belajar mengenal Yesus. Bagaimana supaya saya bisa mengenal Yesus? Oh ini ya ada Alkitab, baca dulu ini Alkitab. Nanti kalau tidak mengerti baru tanya kepada kami. Saya mulai bawa pulang Alkitab, saya baca Alkitab setiap hari. Iman saya mulai bertumbuh. Kalau saya tidak tahu, saya tanyalah sama orang yang ada di gereja. Ya, kita mulai belajar tentang bertumbuh. Kenapa saudara? Karena hanya orang yang bertumbuh yang bisa menghasilkan buah. Kalau iman kita tidak tumbuh, tidak mungkin kita bisa berbuah. Saya di rumah ada tanam lemon saudara, dari kecil. Ya saya tiap berapa hari saya kasih pupuk, saya siram. Setiap hari saya perhatikan, tiba-tiba keluar bunga. Wih, lemonnya mau berbuah. Senang enggak? Senang. Tiba-tiba pecah bunganya jadi buah. Mulai tumbuh. Tiap hari saya lihat, saya senang. Saya rawat. Ya berbuah 1, 2, 3 jadi 5. Kemarin sudah dipanen lemonnya. Senang enggak kalau kita panen hasil yang kita tanam? Saya bisa beli lemon yang lebih bagus di supermarket atau di pasar. Tapi makan lemon yang kita rawat sendiri itu beda. Amin. Ya beda saudara, karena kenapa? Ini saya rawat dari kecil loh. Lalu dia mulai berbuah, Tuhan Yesus berkata, aku adalah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting daripadaku yang berbuah akan dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Tapi setiap ranting yang tidak berbuah, kata Tuhan Yesus, akan dipotong lalu dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Percaya atau tidak Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita ini berbuah. Jadi jangan jadi orang Kristen yang tidak berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah? Ya harus bertumbuh. Dalam apa? Pengenalan yang benar akan Tuhan. Mulai berubah kelakuannya. Ya dulu suka judi sekarang enggak. Dulu merokok sekarang enggak. Dulu bersinah sekarang enggak. Kita dapat pengajaran yang baik di gereja. Kisah para rasul, mereka akhirnya mulai berkumpul setiap hari. Untuk apa? Memecahkan roti, berdoa, mendengarkan pengajaran para rasul-rasul. Bagaimana kita bisa berbuah kalau kita gak bertumbuh? Jangan berhenti dipercaya sama Yesus. Karena saat kita menghadap Tuhan kelak, yang Tuhan cari dari hidup kita adalah buah. Hal kerajaan surga, kata Tuhan Yesus, seperti orang yang punya kebun anggur. Ya, setiap hari dia datang, dia lihat nih kebun ini berbuah atau tidak. Ya, bahkan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan bilang, beri dia kesempatan. Ketika tukang kebunnya bilang, potong aja ya Tuhan, ini pohon sudah lama tidak berbuah-berbuah. Tuhan bilang, kasih kesempatan 1 tahun lagi.
Kalau tidak berbuah, baru kau datang, lalu tebang, bakar saja di api. Ya kita juga malas lah, nanam mangga tidak pernah berbuah ya Pak ya. Bikin kotor saja di rumah, benar nggak saudara? Tapi kalau berbuah, kita bersihkan, kita pupuk, kita ini. Yang Tuhan cari dari hidup kekristenan kita itu ialah buah. Bagaimana kita bisa berbuah? Bertumbuh di dalam gereja saudara. Ya, karena itu mari kita cinta akan Tuhan. Karena itu kita rajin mau ke gereja, kita mengasihi gereja Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan sebagai wadah kita bertumbuh. Disitulah kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang kedua, kenapa kita harus ke gereja? Mengasihi gereja, karena di gereja itu karunia-karunia kita itu bisa kita aktifkan. Bapak Ibu, setiap kita yang duduk di tempat ini itu pasti punya karunia. Tidak ada seorang pun yang tidak punya karunia. Kita semua punya karunia. Di gereja, ketika kita masuk di gereja, kita mulai tahu apa karunia kita yang Tuhan beri. Ya, jadi jangan cuma datang ke gereja. Tadi kita lihat Kisah Rasul bilang, ketika mereka mulai percaya, mereka dibaptis. Ya, setiap kita harus dibaptis. Lalu kita dapat surat baptisan. Surat baptisan itu untuk apa? Yang bisa keluarin gereja. Untuk apa? Nanti engkau perlu untuk kalau engkau mau menikah. Jangan cuma datang ke gereja kalau mau nikah. Banyak itu orang begitu. Ya, cuma untuk cari validasi aja mau ke gereja. Bisa nggak Bu berkati saya nikah? Kamu gereja di mana? Enggak gereja. Terus kenapa sekarang kamu mau? Ya saya karena butuh surat. Nah yang begini-begini nih. Ya, ini begini-begini cuma datang ke gereja kalau mau menikah. Jangan ya. Supaya kita ini juga bertumbuh. Tujuan gereja Tuhan ada supaya iman kita bertumbuh. Ya, ada yang bilang, Bu saya mau di konseling pranikah, Ibu bisa nggak? Kenapa kamu gerejamu di mana? Di sana, tapi saya di sana 6 bulan lama sekali. Padahal saya udah kebelet nikah Bu. Saya bilang harus ngikuti itu, karena itu aturan gereja. Ya, Ibu enggak terima pemberkatan, enggak terima konseling pranikah, terima. Ibu berapa lama? 2 tahun. Aduh, lebih lama iya. Saya lebih baik lama konseling kamu sebelum nikah daripada buru-buru nikah. Setelah itu konseling terus seumur hidup. Amin. Iman kita harus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Yang berikutnya, kita ini di gereja tahu karunia kita tuh apa. Jadi tidak ada Kristen pengangguran. Jujur selama ini banyak orang Kristen tuh nganggur di gereja. Coba lihat kanan kirimu, jangan-jangan itu juga Kristen pengangguran. Coba tanya sama dia, kamu Kristen pengangguran ya? Ya, awas loh, nanti kalau Tuhan datang kamu dituntut loh sama Tuhan. Karena banyak Kristen pengangguran. Ya nggak ngapa-ngapain, cuma sibuk kerja, minggu datang duduk di gereja, duduk manis. Ya, dengar firman, nikmati khotbah, pulang, begitu terus hidupnya. Tidak berdampak, tidak berbuah. Bertobat saudara, kita harus belajar hari-hari ini untuk melayani Tuhan. Di gereja, di tempat di mana Anda bertumbuh, di situ Anda tahu apa karunia Anda. Ketika saya pertama kali bertobat, saya datang ke gereja. Lalu ditanya, sudah mulai ikut ibadah ya, mau pelayanan apa? Saya minta pelayanan pertama kali di gereja, saya mau jadi pendoa syafaat. Bergabung dalam tim doa syafaat. Jadi kalau ada ibadah 2 jam, saya berdoa di belakang mimbar. Di ruangan tertutup, tidak ada yang lihat. 2 jam ibadah, 2 jam saya berdoa. Kalau 2 kali ibadah, ya 4 jam kita berdoa. Ya, doanya apa sih bisa sampai 1 jam? Menyembah sambil berdoa, Tuhan dalam nama Yesus. Apalagi kalau sedang firman, Tuhan kami berdoa biar urapan Tuhan turun atas pendeta itu. Dia menyampaikan firman benar-benar dari Tuhan. Semua roh-roh yang mengganggu jemaat, roh ngantuk, roh ngeyel, roh keras kepala itu kita tengking. Karena ada jemaat pendeta lagi khotbah. Saya paling jengkel jemaat model begini. Daripada kau datang ke gereja tidur, lebih baik kau di rumah saja. Amin. Ya, jangan bikin habis waktumu, bikin habis uang transportmu ke gereja, terus di gereja kau bikin berdosa lagi. Apalagi kalau saya lagi khotbah dari mimbar, terus saya lihat ada jemaat. Ya, ini jemaat ini bikin emosi saudara. Ya, kita khotbah sudah keringetan, dia ngantuk. Bertobat kalau ada yang ngantuk-ngantuk di sini ya.
Lebih baik kau persiapkan hati dan imanmu datang ke gereja. Itu yang terbaik supaya bisa dengar firman. Jadi saya dulu pelayanan pertama saya itu di belakang mimbar. Menjadi pendoa syafaat. Kita harus tahu karunia kita masing-masing itu apa. Nah, kita menempatkan orang sesuai dengan karunianya untuk gereja bisa berfungsi. Ada orang yang tidak mau tampil di depan. Disuruh kolekte aja gak mau. Jangan Bu, kenapa? Saya gak suka ketemu orang. Ya jangan kau paksa. Ya, orang-orang introvert itu dia tidak mau ketemu orang, saudara. Ya, jadi jangan kau suruh paksa jadi asyir. Orang dia gak mau ketemu orang, saudara suruh dia ketemu orang. Dia berdiri di depan, orang masuk dia gini. Kepahitan semua itu jemaat. Harus menempatkan orang sesuai dengan karunia. Orang yang tidak mau ketemu orang, jangan kau suruh jadi kolektan, bawa kolektor. Nah, untuk yang bawa kolektor ini pilihlah tampang-tampangnya yang mirip-mirip debt collector. Ini karunianya cocok ya. Bawa kolektor, saudara, kantong kolektor kan model debt collector kan. Orang ngasih 20.000. Ya Pak, maaf saya ganti Pak, 100.000. Itu namanya sesuai karunia. Enggak, bukan begitu, nih intermezzo saja ya. Tapi kita harus mengenali karunia kita supaya berfungsi. Apa gunanya karunia? Agar tubuh Kristus, gereja Tuhan tuh berfungsi dengan semestinya. Ya, coba bayangkan kalau di gereja ini tidak ada pemusik, saudara. Enggak ada pemusik, tiba-tiba kita mau ibadah, enggak ada yang main musik. Ya, lalu Pak Konrad bilang saya aja. Kalau sampai Pak Konrad main musik, kacau enggak ini ibadah? Ya, kacau ya, karena Pak Konrad gak bisa main musik. Untung gak ada Pak Konrad ya. Jadi ya karena bukan karunianya. Lah kita dikasih Tuhan nih para pemusik yang luar biasa gak? Berapi-api ya, sudah berapi-api gini gak masuk surga, kebangetan ya. Ya, jadi saudara, kita itu berfungsi sesuai karunia. Bapak-bapak di sini nih saya lihat banyak wajah-wajah ini yang ya penuh hikmat Tuhan nih bapak-bapak. Siapa tahu kau punya karunia pengajar loh. Ya, ada orang-orang yang nggak disangka ternyata dia pengajar. Ya, bapak-bapak bolehlah ya mengajar sekali-sekali, masuk dalam gereja mengajar di cell group. Walaupun bapak-bapak ini di rumah juga diajar istri. Itu sudah takdir. Karena laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba ditaruh di gerbong paling. Ya, tapi kadang-kadang tidak disangka orang itu kelihatannya diam, tapi ternyata dia bisa ngajar. Ya, coba kita baca dulu yuk, buka bersama. Panas ya saya ini ya, ngomong-ngomong begini jadi panas nih. Kita baca yuk bersama Roma pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun di dalam, tetapi demikianlah yang berlain-lainan menurut. Jika karunia itu untuk, baiklah, jika karunia itu untuk, jika karunia untuk mengajar, jika karunia untuk menasehati, baiklah, siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan dengan tidak memiliki karunia. Mungkin saudara belum tahu saja, tapi coba temukan karunia saudara. Ada penginjil, ada pengajar, ya, jangan-jangan pengejek. Itu bukan, ya. Saudara, ketika kita mengenali diri ada karunia, maka kita harus mengembangkan karunia itu. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang hal kerajaan Allah itu seperti talenta. Ada seorang tuan yang memiliki hamba. Tuan ini akan bepergian jauh dan lama. Lalu dia beri kepada satu hambanya itu 1 talenta.
Dia beri yang kepada 1, 2 talenta. Dia beri kepada yang ketiga ini 5 talenta. Yang 5 dan 2 talenta berkata begini, karena Tuhan sudah mempercayakan kepada kita talenta, maka saya akan mengembangkan, mengerjakan talenta ini. Supaya kalau Tuanku datang, aku kedapatan mengerjakan talenta ini. Tapi yang dapat 1 bilang gini, Tuanku ini pelit, masa aku cuma dikasih 1 talenta? Daripada nanti pulang ini hilang talentanya, mending saya tanam. Lalu datanglah tuannya pulang. Dia lihat, dia tanya sama yang punya 2 dan 5. Mana talenta yang aku percayakan? Ini tuan, yang 5 sudah jadi 10. Yang 2 sudah jadi 4. Yang 1 ditanya, mana talentamu? Ya karena saya tahu tuan itu jahat. Menabur di tempat di mana Tuhan tidak menuai di mana Tuhan dia menabur. Jadi saya takut. Jadi saya tanam talenta itu, saya simpan. Saya tidak mengerjakan. Tuhan bilang apa? Engkau hamba yang jahat, pemalas, tidak bisa dipercaya. Dia bilang kepada kedua hamba yang mengerjakan talenta itu, marilah kepadaku hamba yang setia. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Orang yang setia pada perkara kecil akan diberi perkara yang besar. Sebaliknya engkau hamba yang jahat, pemalas, talenta yang 1 itu cuma kau tanam. Dan apapun yang ada padamu hari ini, semuanya akan diambil dan engkau akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala. Bapak Ibu, Tuhan beri kita semua ini talenta. Waktu kita setia mengerjakan talenta itu, maka kita ini akan ditambahkan, dipromosikan, dan itu adalah bagiannya Tuhan. Dulu ketika saya di pendoa, saya lama melayani di pendoa. Lalu suatu saat, tiap jam 2 siang kami ada pertemuan pendoa syafaat. Lalu mereka mulai bilang, Debbie nanti giliran ya menyampaikan firman. Saya tidak pernah berpikir akan jadi seorang pengkhotbah. Tidak pernah berpikir. Hari itu saya cuma berpikir saya mau jadi pendoa. Tapi ketika satu saat di pendoa itu, nanti kamu minggu depan Debbie tugas ya. Pertama kali saya khotbah di pendoa yang hanya 10 orang. Saya menyampaikan apa yang saya dapat dari firman Tuhan yang setiap hari saya baca, saya tulis, saya jadikan catatan. Ketika saya mulai berkhotbah di pendoa, mereka bilang, luar biasa loh khotbahmu. Waktu kita mengerjakan yang sedikit ini, maka Tuhan menganggap kita setia, dia tambahkan, dia percayakan semakin besar. Yang 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 100 jadi 200, 200 jadi 400. Waktu engkau setia. Tapi yang pertama bertumbuh dulu di gereja lalu mulai berbuah. Harus ada pertumbuhan iman. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada macam-macam. Jadi kita bertumbuh lalu kita mulai berbuah. Kalau saudara belum berbuah, tolonglah ya, makanya saya selalu bilang buat pelayan Tuhan. Kita ini bertumbuh dulu baru berbuah, baru melayani. Supaya nama Yesus tidak dihujat. Ya, jangan sampai saudara saya khotbah tiba-tiba dan bilang itu yang khotbah utang belum bayar. Bikin malu nama Tuhan. Itu yang WL ternyata ani-ani. Pernah kejadian begitu. Itu WL itu ani-ani simpenannya suami saya. Habis enggak saudara? Itu pemain musiknya itu ya selingkuh sama istri saya, banyak kejadian begini. Makanya Alkitab bilang yang naik di mimbar untuk melayani jangan yang baru bertobat. Harus yang sudah terbukti buahnya itu. Konsisten dia berbuah. Ya, dalam pelayanan saya pernah saudara ada artis dia bertobat lalu dia minta dibaptis. Saya baptis lalu dia bilang gini, Bu, beberapa orang sudah mulai tahu saya menerima Tuhan Yesus. Mereka minta saya bersaksi di gerejanya. Saya bilang jangan dulu. Gak usah terburu-buru kepengen naik di mimbar. Kalau hidupmu belum menghasilkan buah percuma. Lebih baik sekarang kamu kejar pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam iman lalu menghasilkan buah. Baru setelah itu, ya makanya Alkitab bilang jangan yang baru bertobat. Karena nanti bisa tobatnya saus tomat. Sudah tobat tapi banyak yang begitu. Udah naik turun mimbar hidupnya gak berubah. Bikin malu nama Tuhan.
Mari kita berdoa saudara, supaya kita bertumbuh dalam iman, supaya kita ini mengetahui karunia kita apa. Ada orang yang punya karunia menasehati, ada yang punya karunia mengajar, ada yang punya karunia membagi-bagikan sesuatu. Ternyata ini juga karunia loh, memberi, membagi-bagikan sesuatu itu juga karunia. Ya. Lalu saudara dikatakan, kenapa kita harus mengasihi gereja, kita bertumbuh di dalam gereja? Karena di gereja juga tempat kita belajar untuk saling mengasihi. Amin saudara? Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita harus berinteraksi dengan orang lain, makanya kita tergabung dalam satu komunitas gereja. Kenapa? Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, kita perlu ketemu orang. Ciri-ciri orang stres, tidak mau ketemu orang. Kalau orang sudah gak mau ketemu orang, colong periksa ke rumah sakit jiwa. Karena itu sudah gak normal. Perhatikan saudara, orang yang kecanduan handphone, di kamar, udah gak mau ketemu orang, orang stres, mengurung diri di kamar. Coba saudara coba, tidak keluar kamar 3 hari saja, gak ketemu orang. Saya jamin gila saudara. Bukan apa-apa, karena kebutuhan manusia itu ketemu orang. Amin. Ya, makanya sering-seringlah ketemu orang. Ajak makan orang, amin. Ya, ajak makan teman, ngobrol. Waktu kita ngobrol, ya pemenuhan kebutuhan. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan Alkitab bilang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah adalah kasih. Jadi mengasihi itu bukan tuntutan bagi kita. Kita mengasihi orang itu pemenuhan dari kebutuhan hidup kita. Makanya Alkitab bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Waktu kita mengasihi orang lain, kita sedang memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu adalah kasih. Berarti kita ini juga adalah kasih. Di gereja kita belajar, di persekutuan ini kita belajar saling tahu, oh orang ini butuh ini. Ya, oh kita harus tolong dia, kita bantu dia, kita bertumbuh bersama dalam doa. Lalu di gereja pun kita belajar untuk bersaksi. Amin. Banyak hal yang kita alami bersama Tuhan. Dan itu harus kita ceritakan. Kita ketemu orang, kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Di gereja tempat kita untuk menabur kasih, menabur doa, menabur tenaga. Melayani itu capek enggak? Pak Partai, melayani capek enggak? Capek. Ya, harus ada komitmen. Ada harga yang dibayar. Ya. Saya minggu itu lebih enak ya. Pergi jalan-jalan kemana gitu ya, healing ya. Tapi pelayanan itu kita ini menjadi tawanan roh. Kadang ya pengen. Ya pengen lepas dari pelayanan, tapi ya memang harus bayar harga melayani Tuhan itu. Ya lihat Pak Konrad tuh, saya salut loh. Pak Konrad tuh udah umur 80. Kadang pergi ke Bogor, doa berkat di sana, lari ke Robinson, lari ke sini. Ya kalau saya sih masih muda ya. Ya. Tapi Pak Konrad tuh 80 tahun loh saudara. Tapi saya tanya, Pak Konrad sehat ya? Iya, karena melayani Tuhan. Ya, luar biasa orang yang melayani Tuhan itu. Ya, makanya jangan anggap sepele melayani Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan jadi Kristen pengangguran. Ya, jangan jadi Kristen pengangguran. Apapun saudara bisa ambil bagian. Menjadi pendoa, berdoa bagi pendeta, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi. Ayo kita jadi umat Tuhan yang kita ini semuanya aktif. Ya di gereja pun kita menabur tenaga, menabur doa, menabur pikiran, menabur duit. Bilang amin. Karena gereja butuh. Jangan tabung ngomong duit ya. Orang pelit tabung ngomong duit. Tapi orang yang suka menabur enggak tabung ngomong duit. Karena kita melakukan firman Tuhan. Ya, gereja butuh uang untuk pelayanan, untuk semua bisa berjalan, sewa gedung, buat AC butuh. Dan kalau kita mengasihi pekerjaan Tuhan, kita menabur di gereja di mana tempat kita bertumbuh. Ya, karena untuk bisa menabur pun kita harus pilih-pilih loh saudara. Ya, daripada saudara habiskan uangmu untuk dugem. Ada yang masih suka dugem di sini? Angkat tangan atau angkat kaki?
Ya, saya bingung kalau orang bilang sudah kenal Tuhan, sudah bertumbuh, tapi masih suka dengan komunitas-komunitas yang berbau-bau begitu itu. Maaf saudara ya, jangan membohongi diri sendiri. Waktu orang bertumbuh dalam Tuhan, dia akan mulai meninggalkan komunitas-komunitas yang berbau begitu. Tapi ada yang bilang gini, oh saya dugem bu, kenapa? Mau menginjil di dugem. Ya, mencari jiwa di situ ibu, ya. Kan katanya domba diutus ke tengah-tengah serigala. Kalau itu bukan, kau serigala diutus ke serigala, ya. Jadi sama aja, jangan putar-putar balikan firman, ya. Jangan mencintai lagi tempat-tempat yang dari dulu kita dari sana. Karena ketika orang bertobat, Tuhan Yesus bilang pisahkanlah dirimu. Ya, karena orang ketika mulai bertobat, kita nggak nyaman lagi dengan komunitas yang dulu di mana kalau kumpul mulutnya kotor. Iya, kita dulu jujur loh, kita ngomong kalau dulu sebelum bertobat kan ngomong dikit mulut kotor, tapi itu kebanggaan sambil ketawa, terbahak-bahak. Bagi kita tuh kebanggaan. Sekarang apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih berguna dari segala-galanya. Amin saudara. Ya itu harus terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah mau datang. Mari kita jangan jadi Kristen pengangguran. Kita berdoa supaya kita semua aktif. Ya, saya ini pelayanan saudara. Kalau saya masih bisa berdiri dengan sehat kuat itu semua karena anugerah Tuhan. Ya 10 hari ini saya tidak berhenti. Dulu cita-cita mau jadi pramugari. Tapi tidak jadi. Malah terbang terus juga. Saya sama suami kayak pramugari dan pilot kami. Ya, naik turun pesawat, ganti koper, terbang lagi, pulang, ganti, pergi lagi, terbang. Dalam 10 hari ini ada berapa kota yang sudah. Tapi bagi saya capek nggak? Capek. Ya capek saudara. Penuh tantangan, iya. Apalagi kalau cuaca buruk harus terbang dalam keadaan langit mendung, gelap gulita. Itu perlu iman juga. Ya jujur pendeta juga manusia, ada takutnya ada. Mikirin anak-anak di rumah, kalau mati gimana. Tapi pada akhirnya balik lagi, Tuhan hidupku ini kan milikmu. Aku melayanimu, kalau mati ya berarti sudah waktunya. Kalau belum ya belum. Ya, tapi melayani Tuhan karena apa? Saya berdoa Tuhan biar sampai Engkau datang kali yang kedua, aku kedapatan setia. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk menabur semua kebaikan, menabur semua yang baik untuk gereja di tempat di mana kita bertumbuh, di mana kita bisa mengalami firman Tuhan. Sebab apa yang kita tabur itu akan kita tuai, dan Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menepati janjinya bagi setiap orang yang mau bertumbuh mengenal Dia dan lebih lagi hidup di dalam jalan-jalannya. Saya undang para imam musik, kita bangkit berdiri bersama. Kita mau berkata, sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus. Apapun yang terjadi, kami mau bertumbuh di dalam Yesus, kami mau setia dalam Yesus supaya satu kali ketika Engkau datang Tuhan, Engkau dapati kami ini setia melakukan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan hidup kami. Kami mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan supaya Engkau dapati kami Tuhan melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Pasjir tentang gereja sebagai wadah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini mari kita kembali lagi mau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita selagi kita ada. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, bila pada malam hari ini kita mau renungkan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-9. Judul bacaan daripada firman dia katakan,
doa pada malam hari. Ayat yang pertama untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Di dalam ayat yang kedua dia katakan, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah dan dengarkanlah doaku. Daud, dia dalam kesesakan, dia mau mengharapkan kepada Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaan dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Dalam ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang dikasihinya. Tuhan mendengar apabila aku berseru kepadanya. Ternyata Tuhan siap mendengar doa yang Daud naikkan kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Apabila dia berseru, di situ Tuhan hadir dan menjawab bagi dia. Dalam ayat yang kelima, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah. Dalam ayat yang ke-6, dia katakan, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepadaku. Dalam Yeremia dia katakan, percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan hidup. Dalam ayat yang ke-7, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, Bapak Mama Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita selalu menaruh pengharapan kita selalu diberkati. Hal kecil apapun yang kita kerjakan, Allah menghendaki di dalamnya ada keberhasilan. Yang terakhir dalam ayat yang ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Daud tahu persis kalau berlindung pada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka di situ dia tidur dan aman. Dia aman karena Tuhan melindungi dia. Dalam Pemazmur 121, pada waktu kita tidur dan Tuhan membaringkan kita tidur dan aman, itu dari karena Tuhan. Pada waktu dalam kesesakan, Tuhan memberikan keamanan bagi kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, maka dengan firman ini, mari kita pulang di dalam firman. Kita berpegang teguh kepada firman. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.